Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, hari ini kita akan eh, diskusi tentang resusitasi cairan dan elektrolit. Ya. Jadi materi ini sebenarnya disajikan di blog traumatologi, kedaulatan medik dan disaster, di mana blog itu cukup besar ya, dia punya SKS 7 SKS. Nah, materi nanti akan diajarkan terkait dengan shock hipovolemik, kemudian dehidrasi ya. Jadi karena salah satu penyebab kematian yang sering kita jumpai pada pasien-pasien trauma adalah shock hipovolemik. Kemudian kasus kondisi yang juga emergensi adalah shock oleh karena dehidrasi. Sehingga pada kuliah ini akan diajarkan bagaimana menilai tentang status shock hipovolemik ya atau dehidrasi, kemudian menilai berapa kehilangan darah, kemudian diajarkan bagaimana caranya meresusitasi dengan cepat, kemudian apa efek sampingnya, kemudian apa target resusitasi supaya harapannya teori tentang ini di akhir kuliah mahasiswa bisa dapat. Setelah itu diajarkan juga teori, tentunya harus ada skill juga, maka skill tentang pemasangan IV lain, bagaimana memilih cairan, bagaimana menilai perfusi yang bagus, itu semua nanti diajarkan di clinical skill lab. Ya. Jadi intinya adalah diajarkan teorinya, diajarkan skillnya. Ya. Di teorinya itu mulai dari kelas besar, kemudian di PBL problem based learning diberikan nanti masalah contoh kasus, kemudian didiskusikan. Ini pertemuannya 2 kali. Setelah itu di akhir sesi nanti akan ada panel diskusi. Jadi mahasiswa kelompok-kelompok diberikan satu kelompok satu kasus, nanti dikumpulkan semua di akhir sesi, diskusinya panjang. Nah, termasuk resusitasi cairan dan elektrolit ini ada. Kemudian untuk skill ada clinical skill lab 2 kali pertemuan juga ya, diajarkan tentang cara-cara menilai shock, kemudian cara-cara menilai perfusi, cara memasang IV line, cara memilih yang bagus itu yang sesuai dengan pasien-pasien, sesuai dengan berat badan, nomor berapa ya. Kemudian tentunya cairan-cairan yang dipilih juga. Yang berikut adalah setelah kita memberikan materi ini, apa sebenarnya yang akan dicapai pada mahasiswa? Tentunya diharapkan bahwa mahasiswa mengetahui teori tentang menangani shock hipovolemik, menangani dehidrasi, kemudian bagaimana meresusitasi cairan, bagaimana memberikan cairan maintenance ya, kira-kira begitu. Dan tentunya juga skill terkait dengan ini. Kemudian apa materinya? Materinya itu yang tadi adalah mulai dari definisi tentang shock, kemudian derajat shock, derajat dehidrasi, apa komplikasinya, kemudian memilih cairan, kemudian bagaimana meresusitasi, apa target resusitasinya, itu kemudian kita sajikan dalam teori. Kemudian dalam skill lab itu diajarkan tentang skill-skill berkait dengan pengenalan dari shock, pengenalan dari dehidrasi, pengenalan tanda-tanda klinis dari target, dari perbaikan perfusi, misalnya shocknya sudah teratasi, apa yang dinilai, ya, yang dinilai itu mulai dari capillary refill time, tensinya sudah bagus, nadinya terukur, urin outputnya sudah ada, itu kemudian yang kita nilai dari target. Kemudian cara meresusitasi, cara tentunya yang pertama adalah memilih alat-alat dan bahan yang sesuai dengan pasien kita, kemudian cairan yang sesuai dengan target resusitasi kita, kemudian bagaimana mengapply, bagaimana memasangnya. Ya.
Kemudian sistemnya seperti apa? Sistemnya teori itu tentunya kelas besar untuk teori umum, kemudian PBL itu kelas kecil, itu 6, 7, 8 orang, 2 kali pertemuan, kemudian diskusi besar di panel, kemudian skill-nya di skill lab. Nah, caranya karena masih pandemi tentunya, kalau sebelum pandemi sebelumnya kita tentunya adalah kelas tatap muka. Selama pandemi ini kita dengan online, dengan daring. Kemudian setelah menurun status pandemi ini, kita mulai hybrid ya. Sekarang kita mulai hybrid. Nah, yang kuliah bisa kita pertemuan, kemudian yang skill lab kita bisa tatap muka langsung. Tentunya itu diharapkan bisa menambah interaksi. Kemudian interaksi untuk menambah teori-teori itu, materi-materi ini, mulai dari dosen punya slide, kemudian ada video pembelajaran, ada contoh-contoh itu kemudian kita bikin dalam video, kemudian di-upload di Google Drive, kemudian linknya kita sajikan ke mahasiswa. Kemudian masing-masing grup itu dibimbing oleh dosen-dosen pembimbing, kemudian dia bisa berinteraksi lewat WhatsApp gitu. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, mahasiswa mengirim WhatsApp untuk bisa bertanya. Nah, ini dalam rangka untuk mengurangi interaksi, dalam rangka pembatasan kontak karena pandemi. Nah, setelah semua itu, nanti di akhir sesi penilaian kita uji ya, masing-masing teori itu kita uji dengan computer based test. Mahasiswa kita uji bisa lewat online atau bisa lewat di laboratorium computer based. Kemudian skill-nya kita nilai juga berdasarkan ujian langsung, ujian CSR. Bisa ujian langsung, bisa juga mereka bikin semacam video, kemudian dikirimkan ke masing-masing pembimbing. Setelah itu pembimbingnya nanti akan mengumpulkan nilai-nilai, kemudian nilainya dikumpulkan ke pengelola merekap semua, nanti nilai yang keluar itu ada A, B, C, dan bisa ada yang tidak lulus ya. Terima kasih sekilas tentang pembahasan tentang materi ini. Baik, ini bisa di-cut toh Aji? Iya, bisa, Dok. Ya, oke. Ya. Bagaimana tadi, segitu mau atau masih ada? Iya, begitu Dok. Bisa masuk ke materi tak. Oke, baik. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya akan coba menjelaskan tentang resusitasi cairan dan elektrolit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Macet. Oke. Oke. Jadi salah satu kondisi yang mematikan itu adalah gangguan cairan dan elektrolit. Ya, itu bisa terjadi karena penyakit, bisa terjadi karena trauma, bisa terjadi karena exhausted, panas yang tinggi, kemudian dia tidak minum, ya kira-kira begitu. Nah, gangguan cairan dan elektrolit ini akan menyebabkan perubahan fisiologi di dalam tubuh. Kita tahu bahwa sel itu isinya adalah air. Kemudian aktivitas listrik di dalam tubuh itu dasarnya adalah elektrolit. Nah, kalau cairannya hilang, kalau dia di dalam intravaskuler, tentunya akan mengganggu tekanan darah ya pada akhirnya. Kalau dia ternyata gangguan elektrolit, tentunya
terkait dengan listrik-listrik yang di dalam tubuh itu mengalami gangguan. Nah, kalau itu terjadi maka eh, tentunya akan menyebabkan gangguan fisiologi yang berakhir pada kematian. Ya. Oke. Nah, apa yang kita lakukan pada terapi cairan? Tentunya yang pertama kita harus tahu dulu apa tujuannya apa. Ya. Kita tahu bahwa terapi cairan itu dibagi menjadi apakah dia resusitasi kah, atau cairan maintenance kah, atau cairan pengganti ya. Kalau dia resusitasi berarti eh, suatu pemberian cairan yang dilakukan secara akut ya untuk kembali mengembalikan ke kondisi yang mendekati fisiologi. Misalnya oleh karena dehidrasi berat atau hipovolemik atau sudah jatuh ke dalam shock ya. Jadi itu yang resusitasi. Pemberian cairan yang cepat untuk mengganti kehilangan cairan akibat macam-macam dehidrasi, hipovolemik, kembali ke fisiologi ya. Nah, cairan yang kita kasih ini kalau misalnya jumlahnya masih kecil, kalau dia pendarahan itu masih bisa kristaloid ya. Kalau sudah mulai banyak kita memberikan koloid atau darah ya. Kalau atau targetnya di dalam pembuluh darah atau targetnya di intersisial. Kalau di intersisial pada dehidrasi cairannya adalah kristaloid. Kalau misalnya di dalam pembuluh darah mau naikkan tekanan darah karena shock misalnya, mulai kristaloid, kemudian koloid, baru darah ya. Kemudian yang berikut itu maintenance, rumatan. Jadi kalau pasien trauma berdarah masuk di UGD, diresusitasi sampai kondisi normal. Apa kondisi normal itu? Kalau dia datang karena tadi perdarahan banyak, dia datang dengan sesak, tensinya turun, tidak ada kencingnya ya. Maka setelah sampai di UGD kita kasih cairan banyak itu, targetnya apa? Nafasnya mulai bagus, tensinya naik, nadinya normal, urinnya keluar, ya itu target. Kalau rumatan, nah kalau dia sudah normal tadi, perdarahannya sudah berhenti, pindah ke ruangan, namanya rumatan, bukan lagi resusitasi. Jadi cairan yang diberikan dalam rangka memberikan kebutuhan harian, kebutuhan sehari-hari, itu namanya rumatan. Apa yang kita kasih? Yang kita kasih adalah tentu yang pertama adalah manusia butuh air, kita kasih air. Apalagi dia butuh makan, nutrisi. Kemudian apa lagi yang penting? Elektrolit tadi, karena elektrolit itu yang berkepentingan atau memegang peran penting dalam fungsi-fungsi sel ya, listrik di dalam tubuh. Nah, sebelum kita tahu lebih lanjut, tentunya kita harus tahu dulu fisiologi sel ya. Fisiologi cairan tubuh itu, kalau kita punya tubuh ini kita bagi-bagi berdasarkan berdasarkan jenis-jenisnya ya, maka cairan itu yang paling banyak ya, cairan itu 60% kira-kira. Lagi perempuan kalau dibagi rata. Kalau pada dasarnya sebenarnya kan lebih banyak pada laki-laki. Laki-laki itu bisa sampai 70%, perempuan itu 55 sampai 60 ya. Kenapa? Karena perempuan itu tubuhnya banyak lemak ya. Penyangga lemak supaya dia tetap cantik gitu ya. Jadi cairan di dalam tubuh manusia 60% porsinya. Dari 60 itu kita bagi menjadi 3 ya. Jadi sel dengan ekstrasel itu dibatasi oleh membran sel ya. Di dalam intraseluler itu ada 40%. Kemudian di luar sel kita bagi lagi ya antara cairan intersisial dan plasma. Intersisial itu 15 dan plasma darah 5 ya. Kira-kira anatominya begini. Itu yang merah itu di dalam pembuluh darah ya. Jadi kalau kita kasih masuk impuls, masuknya di dia yang merah itu. Kemudian antara yang merah dengan sel itu intersisial yang warna apa ya? Coklat ke apa itu. Kemudian yang intraseluler itu yang warna kuning. Jadi benda ini yang kuning sel, kemudian intravaskular itu yang merah adalah pembuluh darah, kemudian antara pembuluh darah dengan sel itulah intersisial ya. Nah, kalau kita kasih masuk dari berbagai cairan-cairan itu, targetnya kemana? Nah, kalau
kita kasih koloid atau plasma darah ke dalam pembuluh darah, maka dia akan bertahan di dalam pembuluh darah. Kalau kita kasih masuk ke dalam impuls itu adalah kristaloid, NaCl, asering, Rl, maka dia akan merembes sampai ke intersisial. Tetapi kalau kita impulsnya adalah dextrose 5, dextrose 5 kan isinya itu adalah air dan glukosa. Begitu kita kasih masuk, dextrosanya di metabolisme, sisanya air. Maka air itu akan merembes masuk ke dalam intraseluler. Ya. Jadi pada pasien yang tidak boleh bengkak selnya, tidak boleh diberikan impuls dextrose. Ya. Misalnya pada traumatic brain injury, trauma kepala. Tidak boleh diimpuls dextrose, dia bisa mati. Nah, bagaimana meresusitasi cairan pada pasien dengan pendarahan akut? Ya. Oke. Ya. Kalau orang berdarah itu kira-kira begini. Karena dia luka, maka darahnya terputus, ya, pembuluh darahnya terputus. Itu kan pembuluh darah adalah sirkuit yang tertutup. Dia sambung menyambungnya, pangkalnya di jantung, ya, di jantung itu kan atrium kiri, ventrikel kiri, masuk ke aorta, disebarkan ke seluruh tubuh, ya, mulai aorta, kemudian arteri, kapilari. Nanti ujung itu akan ketemu dengan sel. Nah, dia akan menyuplai. Kemudian sel itu akan membuang masuk ke venule, terus vena, terus vena besar, masuk ke vena cava, masuk ke atrium kanan. Kemudian masuk ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan ke paru. Nanti di paru dia akan tertukar oksigen CO2. Kemudian dari paru yang sudah mengandung oksigen itu dia akan masuk ke ventrikel kiri. Begitulah dia terus, ya. Nah, bila suatu kondisi kemudian terjadi luka pada pembuluh darah terpotong, maka keluar darah yang banyak. Apa yang terjadi kalau terjadi perdarahan? Keluar volume darah dan keluar juga itu hemoglobin, faktor-faktor yang dibutuhkan yang lain. Yang menyebabkan apa? Sebabnya adalah tensi akan turun, oksigennya akan hilang, berkurang. Sehingga tubuh ini akan memiliki konsekuensi metabolik yang apabila tidak disuplai dengan bagus, dia akan kelaparan, kemudian metabolismenya berubah. Nah, itu hanya butuh waktu. Jadi seperti kalau kita misalnya terlambat kiriman datang, ya, kalau mahasiswa yang dulu, kalau sekarang kan kuliahnya dari rumah. Kalau dulu kalau yang mondok itu terlambat kiriman, ya sama dengan perdarahan. Kalau terlambat kirimannya sampai lama, banyak konsekuensinya. Bisa lapar, bisa sakit, ya macam-macam. Ini sama dengan kalau orang perdarahan terus terlambat di resusitasi, ya. Jadi shock time-nya memanjang, konsekuensi metaboliknya besar. Sehingga perlu untuk mengetahui kondisi-kondisi. Kita harus, oh ini pasien shock. Tandanya apa? Tensinya turun, heart rate-nya naik, dia sesak. Urinnya tidak keluar, berarti dia shock ini. Sehingga harus diresusitasi supaya dia fisiologi, ya. Kalau enggak, masalah, ya. Bisa laktatnya meningkat, kemudian asosiasi laktat, kemudian koagulopati, mati, ya. Kira-kira begitu. Jadi, segera diperpendek itu shock time-nya dengan resusitasi supaya tidak terjadi gangguan metabolisme yang menyebabkan kematian pada pasien. Oke. Nah, apa yang harus kita pertama perhatikan pada pasien yang mengalami perdarahan, bahwa oksigen yang ada di dalam yang diterima oleh sel itu namanya delivery oksigen. Available oksigen itu ditentukan oleh cardiac output, itu apa yang jantung bisa kasih keluar dan apa yang ada di dalam kontennya, ya. Jadi apa yang dimuat di dalam darah dan berapa banyak yang dikeluarkan, ya. Dilihat saja aja dulu, ya. Jadi delivery oksigen itu rumusnya adalah cardiac output dikali oksigen content, ya, di mana oksigen content itu yang dibawa non Freeman, CaO2 itu Hb dikali saturasi dikali 1,34 ditambah dengan tekanan parsial oksigen yang ada di dalam plasma. Sehingga kalau orang berdarah, apa yang terjadi? Hb-nya turun, ya toh? Maka oksigen kontennya menurun. Terus apa lagi yang terjadi?
Cardiac output turun karena stroke volumenya turun. Sehingga oksigen yang didapatkan oleh sel sangat kecil. Sehingga itulah yang menyebabkan orang meninggal karena kekurangan oksigen. Sehingga orang yang perdarahan itu, kita harus yang terapi segera itu yang mengembali ke cardiac output dengan resusitasi cairan. Kalau HB-nya udah rendah di transfusi supaya HB-nya naik, kedua memberikan oksigen supaya saturasinya naik, supaya pada akhirnya delivery oksigennya meningkat. Ya, jadi cardiac output-nya dinaikkan dengan cairan, oksigen kontennya diberikan dengan saturasi dikasih oksigen dan tentunya dengan transfusi ya. Oke, contoh misalnya kalau orang normal tidak ada perdarahan ya, HB-nya 15 misalnya, dia bernapas dengan oksigen 21%, tekanan parsialnya saturasi bisa sampai 100%. Cardiac output rata-rata itu 5 liter, maka available oksigennya itu kira-kira 1000 ya per menit. Nah, kalau dia terjadi perdarahan, HB-nya turun ya. Kalau kita cardiac output-nya tetap 50, maka dia akan kehilangan oksigen. Tetapi kalau kita resusitasi dinaikkan 3 kali lipat itu cardiac output-nya dengan memberikan cairan, maka ini saya nggak bisa kasih itu ya, tidak bisa memberikan pointer. Tetap naik menjadi tetap 1000 cc per menit ya. Nanti kalau misalnya itu bisa kita transfusi. Jadi sebegitu pentingnya itu resusitasi cairan ya. Sambil menunggu darah untuk resusitasi, maka volumenya aja dulu kita ganti. Oke, apa sesungguhnya yang terjadi kalau terjadi perdarahan? Kalau terjadi perdarahan, maka yang hilang itu banyak yang hilang. Yang pertama, volume darah. Nah, volume darah inilah yang kemudian bertanggung jawab terhadap cardiac output, bertanggung jawab dengan tekanan darah. Kemudian apa lagi yang hilang? Hemoglobin. Ini yang bertanggung jawab dengan oksigen yang akan dihantarkan ke cairan. Apalagi yang hilang? Trombosit yang bertanggung jawab terhadap pembekuan darah. Apalagi yang hilang? Faktor-faktor pembekuan juga hilang. Itu juga berpengaruh terhadap pembekuan darah. Apalagi yang hilang? Sel darah putih. Jadi orang yang berdarah banyak, maka volumenya hilang, tensinya turun. HB-nya turun, transport oksigennya terganggu, perdarahannya terganggu, sel darah putihnya berkurang, sehingga dia gampang sekali terjadi infeksi, gampang terjadi asidosis, gampang terjadi koagulopati. Kalau tidak diresusitasi, maka dia akan meninggal. Nah, perdarahan ini kemudian oleh tubuh akan dikompensasi ya. Kompensasi yang paling pertama itu adalah dengan takikardi. Tadi kita lihat ya, cardiac output sama dengan stroke volume dikali heart rate. Kalau stroke volume-nya turun, maka untuk mempertahankan cardiac output adalah takikardi. Dia akan heart rate yang akan meningkat. Setelah itu apalagi akan keluar katekolamin yang menyebabkan takikardi dan vasokonstriksi. Jadi kalau kita rapat tangannya jadi dingin ya. Kemudian transkapillary refill ya. Transkapillary refill itu vasokonstriksi juga ya. Baru kemudian yang terakhir ini yang lambatnya pada pasien-pasien yang mengalami perdarahan kronik. Misalnya yang ada tukak lambung atau ada yang perdarahan atau yang gagal ginjal ya. Kompensasi yang seperti itu ada kompensasi lambat. Yang kita bisa lakukan yang sebelah kiri. Oke. Terus bagaimana caranya menilai besarnya kehilangan darah? Besarnya kehilangan darah itu bisa dihitung ya. Bisa yang pertama menghitung langsung. Jadi kalau kita di kamar operasi itu kan darahnya di suction ya, ditampung di satu tempat. Nanti kita bisa hitung dari tabung itu kita bisa ukur, oh ini sudah 2 liter. Oh kita tahu oh perdarahannya udah 2 liter. Kalau udah 2 liter berarti itu sudah lebih dari 40% dari estimate blood flow, maka dia harus transfusi. Tapi kalau tidak ditampung bagaimana caranya? Ya kita perkirakan dari banyaknya khas yang dipakai itu kain-kain itu yang dipakai melap-melap ya. Kalau yang khas kecil itu 10 cc, kalau khas besar 100. Kalau dia banyak, ya kita kali berapa banyaknya ya. Nah kalau itu juga tidak ada, maka yang kita lakukan adalah
klinis ya. Klinisnya yang kita nilai. Kalau dari klinis-klinis yang ada itu ternyata gejalanya masih minimal, maka kemungkinan kehilangan dari darah itu masih kurang 10-15% dari estimate blood volume. Oke, jadi keberhasilan dari terapi resusitasi itu kalau dia pendarahan tentunya hemodinamik. Kita lihat tensinya bagus, heart rate-nya udah bagus, perfusi selnya udah bagus, laktatnya udah oke ya. Tapi dok, mohon izin untuk bertanya dok. Monggo Mas. Tapi dok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikrul Mujadid dengan stambuk 110 2021 0054. Tapi dok, mohon arahan dan bimbingan dok, berbicara tentang resusitasi cairan. Saya ingin bertanya kapan dilaksanakannya transfusi darah apabila pasien dalam keadaan pendarahan, dan kenapa transfusi darah ini bisa menyebabkan kerusakan pada organ? Dan bagaimana cara mencegah kerusakan tersebut? Tapi dok, mohon arahan dan bimbingan dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, jadi tadi udah dijelaskan ya, kalau orang mengalami perdarahan, apa yang hilang? Dia akan kehilangan volume dan kehilangan hemoglobin. Apa yang terjadi? Kehilangan volume ini menyebabkan cardiac output-nya turun. Itu tensi menjadi turun. Kehilangan Hb ini menyebabkan kemampuan pengangkutan oksigen menjadi menurun. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini. Oksigen yang sampai di sel kurang, ya kan? Sehingga selnya kelaparan oksigen. Kan kita tahu bahwa untuk aktivitas sel itu dibutuhkan ATP, dibutuhkan oksigen. Kenapa? Karena transfusi sendiri itu bisa menyebabkan masalah. Ya, pertama, transfusi itu berarti darahnya orang kita kasih masuk. Darahnya orang berarti dia adalah benda asing. Masuk ke dalam tubuh bisa terjadi reaksi antigen, antibodi, terjadi alergi. Alergi itu konsekuensinya macam-macam. Kalau dia parah, orang bisa meninggal ya, anafilaktik ya. Atau dia bisa menyebabkan transfusion related acute lung injury, jadi terjadi reaksi antigen, antibodi, keluar banyak cytokine, maka terjadi apa? Lung injury. Parunya bermasalah akibat transfusi, atau bisa ginjalnya bermasalah. Jadi untuk transfusi jangan buru-buru memutuskan untuk transfusi. Oke? Oke, masih ada pertanyaan? Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.